Mumpung ini bersama kita Pak Abraham Samad ini yang pernah memimpin KPK 2011 sampai 2015. Pak Abraham, Anda melihat setelah 26 tahun reformasi, apakah cita-cita reformasi salah satu diantaranya yaitu memberantas KKN di negara kita, itu sudah mulai terwujud? Jadi tadi Prof. Ikra dalam pembukaan itu sedih ya. Kita semua sedih. Saya rasa semua rakyat Indonesia sedih karena kita tidak pernah membayangkan ya bahwa hasil reformasi setelah 26 tahun ini kayaknya dia berputar balik kembali ya. Boleh dikatakan kalau agenda pemberantasan korupsi itu tadinya pernah sempat ya. Dia sempat mengalami masa-masa boleh dikatakanlah masa-masa yang menggembirakan. Masa-masa yang penuh harapan. Tapi kemudian di tengah jalan situasi ini dibalik lagi kembali, terlebih lagi kalau kita melihat ya ujungnya itu pada saat revisi Undang-Undang KPK. Ya. Disitulah sebenarnya putar balik pemberantasan korupsi ya. Kalau kita lihat di situ ada aksi terbesar setelah reformasi di korupsi pada saat itu ya. Itu aksi terbesar setelah reformasi. Karena apa? Ada kekecewaan dari semua elemen masyarakat bahwa ternyata reformasi yang tahun 98 digaungkan itu tidak membuahkan hasil. Justru koreksi terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa Orde Baru itu kembali dilanggengkan. Dan bukan sekedar kembali dilanggengkan, bahkan dilipat gandakan. Kalau korupsi di Orde Baru 5 sekarang menjadi 10. Kalau KKN di Orde Baru 5 menjadi 10. Itu terbukti dengan kondisi-kondisi yang kita bisa lihat ya secara kasat mata bagaimana IPK kita terjun bebas dan tidak pernah sebelumnya seperti begitu indeks persepsi korupsi. Kemudian lagi kalau kita lihat demokrasi kita, indeks demokrasi kita juga turun dan itu diperparah ya dengan praktek nepotisme yang dilakukan oleh rejim Jokowi yang itu kita bisa lihat secara kasat mata ketika MK ya memutuskan mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas calon wakil presiden yang meloloskan anak Raja Gibran Rakabumi. Ya, Pak Abraham, ini terkait dengan yang Anda katakan tadi. Kita masih ingat ya, dulu di periode pertama, Pak Jokowi itu dalam memilih calon-calon menterinya itu melibatkan KPK dalam melakukan upaya screening. Ya, jadi ini salah satu upaya preventif agar pejabat negara setingkat menteri itu tidak terlibat kasus korupsi. Di periode yang kedua, bahkan yang dulunya ketum-ketum parpol tidak boleh jadi menteri, sekarang semua boleh. Nah, ini yang Anda katakan tadi terang benderang apa istilahnya reformasi itu didegradasi begitu ya, Pak Abraham? Kurang kedengaran nih audionya, Bang Doni. Ya, saya ulangi singkat saja. Dulu KPK dilibatkan dalam screening calon menteri, sekarang sudah tidak lagi. Itu salah satu bukti bahwa sebenarnya Jokowi di awal ketika dia minta screening ya terhadap calon menteri pada saat itu kebetulan saya jadi ketua KPK-nya. Itu sebenarnya hanya sebatas apa ya lipstick begitu gimmick pada saat awal pemerintahannya dan itu terbukti kalau kita mau jujur banyak yang sebenarnya dikasih rekomendasi oleh KPK untuk tidak layak jadi menteri memang awalnya nggak diangkat pada saat Oktober itu ya tapi kemudian setelah ada reshuffle itu ada beberapa yang kembali kemudian diangkat jadi pada saat itulah saya melihat bahwa ternyata rejim Jokowi ini tidak serius melakukan pemberantasan korupsi. Dan disitulah saya mulai tidak percaya lagi terhadap rejim pemerintahan itu. Oke.